aku ngemut Pak Lamsen, otomatis itu Pak Nopeceng juga nggak bisa ngomong. Iya, tapi kenapa ya? Ini baru buka Oh, sendiri. mungkin ini apa? Jaringan mungkin itu. Oh, mungkin jaringan. Terima kasih MDM. Selamat pagi dulu Pak Lamsen, udah sarapan? Selamat pagi. Saya sudah sarapan kok. Mantap. Ini udah Bang Alif udah nunggu dari 2 hari kemarin. Loh, kenapa ditunggu-tunggu saya? Nunggu Pak Lamsen lah. Oh, saya di ininya si Handi. Oh, sama Saya- Handi Selebes. Oh iya, Oh, Iya, udah dikontrak sama Handi. enggak diganti-ganti. Ada yang manggil kalau Muhammad panggil saya ke sana, Sian manggil saya ke sana. Oh. Ada yang manggil kok. Ini kebetulan nggak ada yang panggil, saya masuk sini. Pak Lamsen mau berdiskusi sama siapa pagi ini? Hah? Mau berdiskusi sama Pak Alif atau sama siapa? Apa yang mau didiskusikan? Ya, Ngobrol-ngobrol ya sih biasa aja, ngobrol biasa aja lah ya. Enggak. Ya silakan Bang Alif. Mainkan. Ya. Opung, apa kabar terbarunya Opung setelah diskusi bersama kawan-kawan yang didapat? Oh, memang bukan kabar baru, tetap aja begitu. Jadi teman-teman Islam maupun Kristen itu menyangka bahwa oknum di Alkitab saya adalah oknum yang di Al-Quran. Tuhan di Alkitab saya adalah Tuhan di Al-Quran. Padahal kalau sudah saya selidiki, enggak, beda-beda jauh, Pak. Wah, sejauh mana penyelidikannya Opung? Boleh dong dibagi? Makanya kita pelajari kisah-kisahnya gitu. Soalnya saya pernah dengar juga, wahai Theophilus, setelah aku menyelidiki. Iya, Iya. Setelah aku menyelidiki, ternyata walaupun sama namanya, oknum di kitab saya itu dengan oknum di Al-Quran, orangnya beda. Orangnya beda atau namanya beda, orangnya sama? Lah, orangnya yang beda, namanya sama. Contoh Musa lah ya, Musa. Ya, Mm-mm. Musa di kitab saya kisahnya beda jauh dengan Musa di Al-Quran. Itu. Musa itu nama siapa Opung? Loh, Musa yang di kitab saya adalah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Oh, dia namanya Musa. Namanya Musa. Ada juga Musa di Al-Quran. Dari mana dia? Dari mana? Yang nggak tahu lah di Al-Quranmu itu. Enggak, yang di kitab Opung aja, yang namanya Musa itu dari mana? Kok dari mana? Enggak, maksudnya dari Ibrani, orang Ibrani. Oh, enggak Dia di Mesir. di Ibrani emang ada yang namanya Musa gitu. Iya, Musa lah, orang Ibrani dia, anak Yakub, keturunan Yakub lah dia. Enggak, aslinya memang Musa atau namanya lain, Opung? Oh, saya tidak selik sampai ke sana. Musa memang namanya di Alkitab saya ada Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Begitu, Pak. Oh iya, setauku nama Musa itu di bahasa Arab itu adanya. Kan dia orang Ibrani. Pak, setahu Alif kan? Iya. Iya. Jadi di kitab orang Yahudi itu sebelum ada Al-Qur'annya sudah ada nama Musa. Asli namanya Musa atau memang namanya menyerap itu, Opung? Ya nggak tahu menyerap. Ribuan tahun sebelum ada Al-Qur'an. Kan Opung sudah Opung melakukan penyelidikan. Iya. Saya baca kitab saya dengan kitab Al-Qur'an. Beda kisahnya. Nah, kalau menyelidiki kitab Opung, kenapa namanya ngambil dari Al-Qur'an, namanya Musa? Emang Al-Qur'an duluan baru ada kitab saya ya? bukan bukan masalah duluannya. Bukan masalah. Ya, kitab saya duluan. Bukan masalah duluannya. Bukan masalah duluannya, kan tadi Opung melakukan penyelidikan. Ya. Nah, di kitab Opung diceritakan namanya Musa dan dia orang Ibrani. Setauku orang Ibrani itu namanya bukan Musa. Iya, orang Israel itu bukan Musa. Apa? Musa itu kan bahasa Arab, berarti kalau dia menggunakan kata Musa. Saya baru tahu, Lip. Iya. Rupanya
orang Yahudi itu meniru dari Al-Quran ya. Nah, Opung kan sudah melakukan penyelidikan. Coba dicari kasusnya. Iya. Saya baru tahu, Alif. Saya belum melakukan. Al-Quran dulu baru ada kitab orang Yahudi ya. Saya kan belum melakukan penyelidikan, Saya nanya sama yang sudah melakukan penyelidikan. Oh iya. Saya baru tahu ini Pak. Rupanya sudah duluan ada Al-Quran, baru ada kitab orang Yahudi ya. Duluan Al-Quran, baru ada kitab orang Yahudi. Makanya orang Yahudi mengambil nama dari Al-Quran Musa itu. Nah, kenapa Opung berani mengatakan orang Yahudi mengambil nama dari Al-Quran? Pertanyaan saya makanya tadi, apakah di kitab orang Yahudi menggunakan nama Musa? Lah, iyalah, Musa ada di situ. Saya pikir duluan kitab orang Yahudi pada kitab Al-Quran. Ternyata Al-Quran duluan ya, berarti saya salah. Ih, Opung ini belum nangkep loh. Loh. Kata Musa, orang kitab gini. orang Yahudi mengambil nama dari Al-Quran tadi kan? Bukan. Kata Musa itu dikenalkan oleh Al-Quran atau adanya di bahasa Arab. Pertanyaan saya, Musa itu orang mana? Kalau tadi Opung mengatakan orang Israel atau apa namanya? Tadi mana lagi? Orang Yahudi, bahasa Ibrani. Emang bahasa Ibrani itu menyebutnya namanya Musa? Kan itu pertanyaan saya. Opung sudah melakukan penyelidikan. Nah, kalau Opung sudah melakukan penyelidikan, tolong bantu kasih tahu kami biar saya nggak salah paham gitu, Opung. Artinya kitab orang Yahudi itu mengambil nama Musa dari kitab orang Al-Quran, begitu Pak ya? Lah Opung Moses yang lah di sana, kalau bahasa Inggris Moses, kalau bagi Ibrani Musa juga, ya. Nah, kalau orang Inggris mengatakan Moses, ya. Kalau Ibrani, ya tahu saya Musa lah, nggak tahu loh apa kata, tapi itu Musa itu pemimpin bangsa Israel, entah siapa namanya itu pemimpin Israel. Pokoknya dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Moses itu saya rasa itu Yunani, Opung. Oh, nggak tahu lah kalau gitu ya. Lah kan Opung melakukan penyelidikan. Makanya beda kan, berarti nggak ada ya, nggak ada ya kalau gitu ya. Lah tadi Opung katanya sudah melakukan penyelidikan sehingga menyimpulkan ya, beda. Musa itu namanya Moses di tempat orang lain, tak apa di orang Ibrani, satu oknumnya sama, kisahnya sama. Yang maksud saya bukan tergantung nama itu ya. Oknumnya itu adalah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Nah, entah Musa, ya kan begitu. Opung tadi sudah menyimpulkan berbeda. Ini baru dari segi nama aja Opung sudah ngambang. Oke, Alif maksud saya gini Pak Alif. Ya. Walaupun kiranya namanya sama di Alkitab saya dengan Al-Quran itu, ya, sekiranya pun namanya sama, ya. Tapi Musa yang di Alkitab saya ini, taruhlah nih entah dari mana nih, bukan Musa di Al-Quran, ya kan? Walaupun namanya sama, entah siapa mencuri nggak tahu lah. Entah Alkitab saya mencuri di Al-Quran nggak tahu lah ya. Yang penting nama itu sama tapi orangnya beda, gitulah. Entah Al-Quran, entah Alkitab saya contek dari Al-Quranmu ya, terserah Pak Alif lah. Nah, kan jadinya nggak logis kan? Bukan logis, nggak logis. Katanya gini, kitab Opung itu kan duluan datangnya sebelum Al-Quran. Tadi kan jelas. Saya mengatakan begini Pak Ali, pengalaman saya selama ini, kenapa selalu timbul keributan-keributan karena orang-orang Kristen maupun orang-orang Islam menganggap bahwa oknum di kitab saya itu adalah oknum di Al-Quran. Setelah saya pelajari, ternyata bukan, walaupun namanya sama. Entah Alkitab saya mencuri nama dari Al-Quran, terserahlah, itu nggak masalah bagi saya. Tapi namanya sama, pasti oknumnya beda karena kisahnya tidak, begitu Pak ya. Opung bertanggungjawabkan dong statementnya di awal aja udah rapuh. Gimana sih? Terserah, saya memang tidak pintar ngomong Pak Ali. Ya, bukan begitu ya, kan, saya tidak bisa ngomong seperti apa maksudmu itu. Yang jelas oknum atau nabi-nabi di Alkitab saya itu ya bukanlah nabi-nabi di Al-Quran, seperti pemahaman teman-teman kita semua selama ini. Ya tadi kan Opung mencontohkan namanya Nabi Musa. Contohnya Musa lah, atau Allah sendirilah. Namanya sama kan di Alkitab saya. Yang walaupun Alkitab saya mencuri nama Allah dan Al-Quran,
Nah, Tapi opungnya beda. Opung, Ya. kalau Opung sudah meyakini mencuri, berarti kembalikan Opung. Lah Lah. itu kan Anda punya ngomongan mencuri ya, nggak apa-apa lah, itu anggapan Saya dari tadi nggak ngomong, Opung yang bilang Alkitab mencuri dari Al-Quran. Mencuri, mengambil dari nama Al-Quran. Ya udah, Saya kembalikan, tidak membantah itu. kembalikan, Silakan. kembalikan. Ya, bukan masalah kembalikan itu, supaya kita itu jangan ribut-ribut lah masalah ajaran Alkitab dan Al-Quran. Al-Quran itu ajarannya bertolak belakang dengan Alkitab. Saya kesana larinya, bukan masalah mengembalikan tidak kembalikan, terserah kamu mau ambil sendiri, ambil lah. Jangan saya nggak mengembalikan, ya. Jadi maksud saya janganlah kita ribut-ribut masalah ajaran Alkitab dan masalah ajaran Al-Quran supaya kita aman dan damai. Begitu Pak Alif. Oke, ya. Agar kita damai, pertama biar berdamai, selesaikan dulu perkaranya, kembalikan apa yang dicuri. Ya, ambil Itu aja pertama. Lah, ambil aja lah itu ya, ambil aja nama Allah itu ya. Iya, cara mengambilnya gimana? Cara mengembalikannya? Iya, saya kasih tahu Jadi, ini. mana dengan nabi-nabi lain seperti Daud. Nah, itu Sulaiman. juga itu. Gimana itu? Kembalikan Saya mencuri semua. dari Al-Quran, oh. Iya, kembalikan itu. Oh iya. Berarti Alkitab saya pencuri nama-nama nabi ya. Nabi-nabi yang di Alkitab saya ini lebih dahulu Al-Quran ya daripada Alkitab saya ya. Inilah bodohnya saya, Alif ya. Ternyata lebih dahulu Al-Quran menceritakan Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Daud ya. Padahal Alkitab saya ini belakangan ya. Nah, kalau dia Kalau masalahnya pantas saya bodoh, saya Pak Alif, bodoh saya itu. Saya Iya. tidak tahu dulu Al-Qurannya rupanya. Rupanya Alkitab saya mencuri nama Daud, nama Musa, nama Sulaiman, nama siapa lagi? iya, itu kan dikenalkannya di Al-Qur'an itu, dikenalkan. Di Al-Quran itu ya? Iya. Oh, iya. Terima Kalau kasih banyak. kalau mau Saya baru merujuk tahu ini. Oh. kepada bahasa aslinya, dia itu kan katanya orang daerah Bani Israel, daerah sana. Ya, iya, Nah, iya. nama dia siapa? Gunakanlah nama itu. Oh iya iyalah kalau gitu ya. Nah. Jadi Alkitab saya ini yang salah ya, diambil dari Al-Quran semua ya. Iya. Makanya Al-Quran. Nah. Tapi ini yang dimaksud Alkitab saya adalah nama yang sama itu seperti Al-Quran itu sesuai dengan apa yang dimaksud di kitab orang Yahudi itu. Maju kena, Alif. mundur kena. Ya. Oke lah. Ya Alif ya. Jadi saya baru tahu rupanya Al-Quran jauh lebih dahulu daripada kitab orang Yahudi. Loh, ya. kan tadi sudah bilang Al-Qur'an Iya. memang datangnya terkemudian, kitab Oh, datangnya Yahudi. kemudian. Iya. Kenapa kitab orang Yahudi mencuri dari kisah dari Al-Quran? Bukan kitab Yahudi, kitabnya Palamsen. Oh, Kitab kitab saya. Yahudi kan bahasanya Ibrani. Nah, Ah, tidak ada kata Sulaiman, tidak ada kata Daud gitu. di kitab saya. Iya. Coba jadi dicek saya namanya mencuri. siapa. Jadi kisah-kisah Sulaiman di sini ada sama dengan kisah yang di kitab orang Yahudi itu. Nah, namanya siapa di kitab orang Yahudi? Di sini Sulaiman, nggak tahu entah nama. Kalau Sulaiman itu nama yang dikenalkan oleh Salomo, Al-Qur'an. bukan Salomo. Nah, mestinya ganti Salomo. Memang Salomo di sini. Iya loh. Di kitab Bapak ditulis Daud banyak kan Sulaiman. Nah, Daud juga kan namanya siapa di bahasa Ibrani? Ya itu kan nama bisa beda antara kitab saya dengan Ibrani. Ah. Tapi yang sama berarti orang yang sama. Jadi ya yang Makanya gini Alif. yang menemukan masalah siapa di sini sekarang? Bukan menemukan masalah ya. Ini lihat Enggak, ya. terjadinya permasalahan disebabkan oleh siapa kalau begitu? Oleh kita ini sendiri. Loh, kok oleh Karena kita-kita? menganggap, ya iya, karena kita menganggap bahwa nama-nama oknum-oknum di Alkitab saya ini adalah oknum di Al-Quran, begitu Pak, ya. Ya karena namanya aja niru ngambil dari Al-Qur'an. Oh iya, niru dari Al-Quran ya. Ah, terus tadi juga Opung kembali kata Allah juga gitu kan. Apakah memang diambilnya Al-Quran itu lalu diambil semua nama-nama itu ke Alkitab saya? Oke lah, kalau gitu. Terima kasih banyak, Lip. Saya baru tahu itu. Iya, ini saya kasih tahu ya Opung. Pertama Iya, ya. gini, Dan terima kasih. Iya. Karena, Alkitab saya dicuri dari situ nama-namanya semua. Kisahnya dari Al-Quran. Nah, ini saya kasih tahu Opung ya. Oh. Kitab Yahudi, Taurat, Injil itu kan memang adanya duluan. Ah, Nah, Al-Qur'an datang terkemudian. Kan gitu. Nama-namanya sesuai dengan tertulis di kitab mereka itu sesuai dengan bahasanya. Seperti Nabi Ibrahim gitu kan di Al-Qur'an, di kitab itu kan Abraham. Apalagi ya? Yesus siapa Oh, gitu. di kitab orang Yahudi Isa, Ibrahim juga. yes. Ibrahim juga. Kan Abraham katanya bahasa Ibrani itu. Loh.
bahasa Jelas ajam saya. itu. Oh. Iya. Oh, di Nah, ketika terjemahan bahasa kitab mereka diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ngambil standarnya, penamaannya mengikuti yang ada di Al-Qur'an. Yang bermasalah siapa di sini? Oh, gitu ya. Oh, jadi begitu. Jadi namanya dirubah jadi nama di Al-Qur'an ya. Iya. Oh, begitu. Karena penerjemahan bahasa Indonesia pasti penulisannya setelah adanya Al-Qur'an. Oh, iya. Yang nyuri siapa? Yang nyuri siapa? Iya. Ini saya baru tahu dari Alif ini. Iya, yang nyuri siapa Orang jadi? beli Al-Qur'an, ya. Apakah orang itu beli dari Al-Qur'an untuk mengikuti judulnya? Jadi kisahnya sama nggak kira-kira? Ya kalau kata saya sama. Katanya bagaimana sama? Kisah Bagaimana sama? oknumnya sama, kisahnya yang disalahkan, yang diselewengkan kebenarannya. Diselewengkan. Diselewengkan. Jadi Al-Qur'an itu yang benar sama dengan kisah yang di kitab orang Yahudi. Kitab kisah orang Yahudi itu kan sudah mulai Selewengkan banyak. Iya. Oh. Betul. Sekarang begini. Pantas. Sekarang begini. Bisa diselewengkan. Salah satu contoh begini. Oke. Mengatakan bahwa Lut berzina dengan anaknya. Betul nggak di kitab orang Yahudi? Di kitab saya juga sama juga Daud. Nah, Daud juga berzina kan? Iya. Nah, itu contoh yang benar apa contoh yang salah? Loh. Itu contoh kelakuan orang-orang zaman dahulu kala ditunjukkan Alkitab saya. Untuk seorang nabi Daud, dia melakukan perbuatan yang benar atau melakukan perbuatan yang salah? Itu kan menurut ajaran Al-Qur'an tidak baik gitu ya. Oh, menurut ajaran Tapi kitab artinya Palamsen kata- baik. Tidak, bukan baik. Alkitab kami ini menunjukkan keburukan pemikiran manusia, keinginan Loh, manusia. dia itu nabi loh. Loh, Gimana biar sih? nabi juga manusia. Nah. Saya mengatakan semua manusia telah berdosa, semua melanggar hukum. Nah, termasuk nabi. Itu Nah. yang ada di Al-Quran. Nggak apa-apa itu. Iya. Apa? Kisah Memang itu ajaran ini, Ya. kisah ini yang mengatakan para nabi melakukan zina, naudzubillah ya, melakukan dosa, itu diluruskan oleh Al-Qur'an bahwa mereka itu terpelihara tidak melakukan perbuatan Kok bisa kamu zina. bilang itu meluruskan? Apa memang tahu pertama Al-Quran sudah lama ribuan tahun yang lalu orang Yahudi mencatat seperti itu? Kok bisa langsung dilurus-luruskan? Oh iya, kan kitab Wahyu, kan Wahyu. Wahyu bagaimana? Informasi dari Tuhan nih gini ya. Ya. Tuhan Jadi, itu Orang itu Yahudi itu bukan informasi dari Tuhan lagi. mereka itu kan sudah mulai ngarang. Oh, ngarang. Iya. Ada ayatnya di Al-Qur'an. Suka kok bisa seenaknya ngarang? nulis. Nah, Nah, kok bisa? Ya bisa lah, orang manusia kok mengikuti maunya sendiri. oh. Jadi kan mereka itu apa coba mengatakan? Jadi, Oh, kalau saya lagi bikin kitab baru, saya bikin namanya sama, kisah hampir-hampir sama gitu. Saya memperbaiki bisa juga saya ngomong gitu ya. loh, Saya meluruskan bisa gitu. Opung standarnya menulis kitab baru apa? Lah, ini Al-Quran juga standarnya menurut apa? Loh, jelas kebenarannya. Nah, dari mana? Penerima wahyunya dari Sang Maha, Sang Pencipta. Nah, sama cerita. Yang menerima wahyunya dia berbuat baik, akhlakul karimah. Dan Al-Quran itu isinya tidak bisa dibantah. Oh, tidak bisa dibantah. Iya. Oh, kalau dibantah mati. Mati dia nuraninya. Oh. Iya. Jadi kalau orang Yahudi sana sudah ribuan tahun sebelum ada Al-Quran sudah menceritakan bahwa Daud itu membunuh, namanya sudah juga berzina juga. Iya, prajuritnya kan dibunuh kan, sama istrinya diambil dijinahi kan. Iya. Nah, Tiba-tiba Al-Quran itu sudah perbuatan kemarin keji untuk status seorang nabi, karena nabi tidak begitu. Al-Quran meluruskan yang namanya seorang nabi itu Allah pelihara dari perbuatan dosa, apalagi dosa besar, berzina gitu. Buktinya itu meluruskan, ada nggak pernah mencatat kisah-kisah Daud, kisah para nabi dahulu supaya yang sama dengan Al-Quran? Oh, Al-Quran itu meluruskan kesalahan informasi yang disampaikan oleh Tanpa kawan-kawan. bukti ya, tanpa bukti ya. Lo bukti karena gini, kan yang namanya Taurat dan Injil itu kan yang mewahyukan sumbernya sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, sama. Iya, lalu ditulis setelah berlalu kenabiannya,
Kawan-kawan Pak Lamsan seenaknya ngarang begini-begini sesuai dengan keinginannya. Yang punya kitab, yang mengirimkan kitab tidak terima, turunkan lagi nabi berikutnya meluruskan kesalahan informasi ini gitu. Oh. Iya, contoh kan tadi sudah banyak tuh Dulu, Pak Alif. observasi. Jangan terlalu panjang dulu. Saya bertanya dulu omongan Pak Alif ini. Tadi Alif bilang mengatakan ada informasi dari sumber yang sama dari Allah, yaitu Allah menurunkan Taurat ya. Iya. Taurat itu terus itulah konfirmasikanlah Taurat itu dengan Al-Quran supaya sama, supaya bisa dibuktikan. Lah iya, Taurat itu kan mengenai dakwahnya, isinya ada perintah, larangan, menyembah Tuhan yang esa. Nah, tiba-tiba disalahkan. Maksud saya kita konfirmasikan dulu apa yang dikatakan Al-Quran ini sama enggak apa yang dikatakan Taurat itu yang kamu maksud itu. Tauratnya mana? Hah? Tauratnya mana? Ya nggak tahu. Oh ya sudah. Kamu bilang ada Taurat. Ada, diterima oleh Nabi Musa. Tapi Al-Quran mengatakan dari Allah sumber yang sama. Iya, diterima oleh Nabi Musa. Ya Taurat itu mana sekarang? Informasikanlah dengan Al-Quran. Oh, nggak tahu. Makanya nggak bisa dibuktikan. Gimana kamu percaya nggak bisa dibuktikan? Makanya Al-Quran memberitahukan bahwa kitab-kitab loh. Saya nggak bisa terima itu. Harus ada bukti, konfirmasikan dulu. Emang yang mau ngasih siapa? Enak aja mau terima-terima. Kamu yang mengatakan ada Taurat sumber yang sama. Sumbernya dari Tuhan yang sama. Dari Tuhan yang sama, saya iya. Ada Taurat ya kan. Jadi Taurat itu kan kamu bilang meluruskan seperti yang aslinya Al-Quran ini. Al-Quran. Konfirmasikanlah dulu, Alif. Iya. Nabi Musa mendakwahkan bahwa sembahlah Allah saja, Tuhannya Allah. Bukannya masalah kok lari ke sana. Lah ini diluruskan oleh Al-Quran ketika terjadi kesalahan begitu. Nah, di kitab terjemahan Opung di bahasa Indonesia tadi juga Opung sudah menyinggung, kami mencuri kata Allah gitu kan. Oke. Nah, itu kembalikan dulu, kembalikan. Jangan dulu ke sana, jangan. Alif kan kamu mengatakan ada Taurat. Tadi Tuhan yang sama ya. Ada Taurat. Nah, seharusnya apa yang diajarkan Al-Quran itu harus sama dengan diajarkan Al-Taurat itu kan? Nah, Taurat Opung pegang kitab Taurat nggak? Ya udahlah, ini kan sudah nggak benar lagi, mau bilang itu nggak benar. Ya itu yang udah nggak benar. Iya. Taurat itu yang kamu bilang tadi tuh ada Taurat, ya ada Taurat Tuhan turunkan, ya. Ya. Jadi meluruskan karena kitab saya sudah salah. Kan saya tidak bantah-bantah kamu, Alif. Saya tidak bantah kamu. Jangan bantah ya, jangan bantah ya. Saya tidak bantah. Iya. Nah, sekarang saya nggak benar, salah ini. Salah. Ini nama-nama semua dari Al-Quranmu ya. Ya. Nah sekarang untuk membuktikan kebenaran Al-Quranmu itu harus kita konfirmasikan dengan Taurat yang kamu bilang tadi ada diturunkan Allah. Di mana Taurat itu? Oke, saya jawab ya. Ya. Nah, jadi pertama Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa penerima. Musa yang mana? Yang tercatat di mana? Nabi Musa kitab orang Yahudi. Iya, di Al-Quran. Kitab orang Yahudi itu kan sudah dipalsukan, sudah rusak itu udah tadinya aja Daud aja di. Mulai kepanasan deh. Mulai kepanasan. Iya. Yang ngomong orang Yahudi siapa? Alif sendiri yang mengatakan bahwa kitab orang Yahudi itu sudah dirusak juga. Opung tadi wah, ini ngajak ngegas pagi-pagi ini. Bukan ngegas, Alif. Saya ngikutin omonganmu. Baru mau statement, baru mau menjelaskan. Jadi gini, dengerin. Kitab orang Yahudi di situ ada. Opung duduk di boncengan ya. Enggak, Alif. Tenang dulu kamu, Alif. Tenang. Saya ikut kamu. Saya tidak akan bantah kamu karena kamu lebih pintar daripada saya. Iya dong. Iya, kitab orang karena Yahudi. Opung yang ngomong. Kitab orang Yahudi itu kan bukan kitab benar lagi sehingga diluruskan Al-Quran. Kan begitu. Saya baru mengatakan Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Makanya bukan kitab orang Yahudi kan? Kok ngomong kitabnya orang Yahudi? Emang Nabi Musa siapa? Saya belum nyampe ke sana. Musa itu di mana tercatat? Yang saya tahu ada nama Musa dari kitab orang Yahudi dan kitab saya dirubah namanya jadi Musa, dicuri dari Al-Quranmu. Kan begitu, Alkitab saya sudahlah, saya buang ini sekarang, kita buang. Buang, cepetan buang. Lah iya makanya, iya buang. Makanya kembalikan ini, kembalikan. Saya ikutin pendapatmu apa? Saya enggak bantah kamu loh. Pendapat aja belum dikeluarin loh, baru secuil.
Katanya mau dengerin. Saya Iya. dengar, coba. Dengar gimana? Saya dengar. Kalau bantah lagi saya tarik tuh tadi sarapan yang udah Saya kasih. nggak bantah. Gimana sih, Lip? Ya Saya itu tidak mau sabar, dengerin. Sabar. Ya, Sabar. iya. Gimana sih? Jangan kebakaran rambut karena saya Iya. nggak mau ngomong kebakaran jenggot, nggak ada jenggotnya kan. Sebentar. Saya mendengar ajaranmu itu bagaimana, coba. Ya, dengerin ya. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Oh, Dengerin, diam, cicing. Iya, Duduk di saya boncengan. pegang Iya, barusan mau ngegas kok kedengeran. iya, mak saya pegang. Ya, Coba lanjutkan. oke. Lalu Nabi Musa mendakwahkan kepada umatnya. Itu karena wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan kepada umatnya. Perintahnya kan begitu. Seiring berjalannya waktu, nah kitab wahyu yang diterima oleh Nabi Musa ini maka mulailah ditulis seenaknya oleh orang-orang bangsa Yahudi waktu itu. Oh, Dengerin. iya, makanya saya baru kaget saya. Stop dulu. Iya. Kaget saya. Kagetnya nanti sekalian aja plek gitu loh. Ya. Nah, lalu Pelajaran baru nih. Pelajaran baru contoh kesalahan menulis karena mereka mulai ngarang-ngarang bagaimana sempat waktu itu juga kita bilang ya. Nah, contoh misal begini, mengatakan Nabi Daud berzina, mengatakan Nabi Lut berzina. Nah, itu kesalahan fatal. Itu bukan wahyu dari Tuhan, itu karangan manusia. Makanya nih Al-Quran turun terkemudian meluruskan apa kesalahan orang-orang bangsa Yahudi jahilnya menulis kitab mengaku hada min indillah, ini dari Allah, ini wahyu Allah, padahal bukan. Itu adalah untuk kesenangan mereka saja gitu loh. Menjual ayat-ayat Allah, iya begitu. Oleh karena itu, Mm-mm. janganlah kita gunakan lagi kitab orang Yahudi itu karena itu sudah salah di karang-karang mereka kan. Jangan kita lo aja keles, kan opung yang pakai, saya mah pakainya Al-Quran. Makanya saya bilang begini, kan ada Taurat tadi Alif bilang Taurat diturunkan Allah. Jadi Taurat diturunkan Allah itu kan pasti asli, tidak diorak-orik oleh orang Yahudi kan, tidak Pada masanya diterima Nabi Musa. pada masanya. Musa yang mana? Musa di kitab orang Yahudi ini apa? Kitab yang di Taurat itu sendiri. Nabi Musa yang mendakwahkan bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya opung, tadi kan sudah melakukan penyelidikan. Bukan begitu dulu. Enggak, ini biar kita peri-peri kelir. Dengerin Jangan dulu. begitu, pelan-pelan Alif. Iya, Jangan ini panjang. pelan-pelan. Gini. Kita Tadi kan sedang begini. Bukan Alif, kita kalau ngomong itu kan harus benar-benar baik lah ya. Jadi Pak Alif tadi kan mengatakan Al-Quran itu meluruskan meluruskan yang salah, yaitu Taurat kitab orang Yahudi dan kitab saya sudah salah. Kalau gini opung, kalau meluruskan itu yang bengkok, kalau yang salah itu dibenarkan. Iya. Yahudi itu sudah bengkok. Katanya yang benar dong. Loh, aduh, terserah kamu lah gimana lah. Kok terserah Udah kamu? bengkok lah. Iya. Kitab orang Yahudi udah bengkok. Kitab saya bengkok. Artinya kan tidak boleh dipakai yang bengkok. Ya jangan dipakai makanya. Makanya jangan dipakai. Nah sekarang yang harus dipakai itu ada yang lurus. Iya. Nah, dulu kan ada yang lurus. Kalau dulu kan yang lurus banyak dulu waktu diturunkan Taurat itu dilurus yang lurus apa? Berlaku pada masanya setelah Berlaku pada kepergian masa Nabi itu. Musa. Ya zamannya Nabi Musa. Oh jangan Nabi Musa. Ada yang lurus. Ada, makanya kesini mulai ahli-ahli Taurat itu menyembunyikan, menggeser. Datang Nabi Isa, dibenerin lagi, woi kembali dakwah yang bener, woi gitu. Nah, disembunyikan, ya kan? Disembunyikan. Kok bisa disembunyikan atau dibengkokkan? Kok disembunyikan? Atau diapain? Kok bisa nggak kelihatan Taurat ini maksud saya? Kan opung ini dari tadi udah dijelasin loh. Contoh begini, ini kita kasih contoh ya. Tadi kan diturunkan Allah lurus. Dengerin kasih contoh, dengerin biar cepet apa ya? Enggak, pelan-pelan kamu pikir. Kamu mengatakan tadi Taurat itu diturunkan lurus, ya kan? Iya, ini kasih satu contoh. Ini mau kasih satu contoh, opung ya. Langsung kita gini, langsung ke substansi ya, oke ya? Ya, oke. Oke, sekarang begini. Menurut opung, kok menurut saya? Enggak. Kan? Saya itu nggak tahu apa-apa. Enggak, sedikit aja, sedikit. Setengah menit. Menurut opung ini menurut opung. Jangan pakai pikiran saya. Bukan pakai pikiran opung. Saya mau tanya, biar kita menemukan solusi yang terbaik di antara kita gitu.
Enggak. perlu sekarang kamu kan yang pintar. Ya udah. Sekarang kita gunakan. Oke, sekarang saya lurus. Ya udah, iya. Iya, sebagai pegang omongan saya itu salah itu semua. iya, sebagai anak muda yang berjiwa besar dan lagi ngomong menghormati orang tua, saya meralat udah. Ya. Sekarang begini, Al-Qur'an mendakwahkan, dengerin. Al-Qur'an mendakwahkan bahwa kalimatnya apa? La ilaha illallah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu benar apa salah, Opung? Ya nggak tahu itu. Bagaimana buktinya di mana? Oke, kalau ada yang mengatakan begini, tidak ada Allah selain Tuhan, itu benar apa salah, Opung? Jangan ke situ, di mana sih? Yang sampai bengkok lurus inilah. Ya ini lagi bengkok lurus, ini lagi dibahas. Kok lari ke la ilaha illallah buat Loh, bangsa? iya, biar diagnosa itu ketahuan. Kita satu Tahu jadi di mana? satu Enak kasus itu per acaranya. kasus. Tuh, Tadi kasus apaan? Apa mana kasus yang apaan bengkok? itu aja? Mana yang bengkok? Biar kita luruskan bersama, pelan-pelan kan? Mana yang bengkok? Nah, bengkok. Tadi saya bilang, adakah orang ya, terutama kita di bahasa Indonesia ya, yang mengatakan bahwa tidak ada Allah selain Tuhan? Ada nggak yang kayak gitu? Kok tanya saya? Kan saya tidak tahu apa-apa, Lip. Aduh. Kok Teruskan Opung omonganmu? Kok Jangan Opung tanya tidak saya. tahu apa-apa? Saya Gimana tidak sih? tahu. Tadi Saya tidak tahu. Opung sudah bilang di awal bahwa iya kata Allah juga saya mencuri dari Al-Qur'an, kan gitu. Ya, makanya jangan pegang kata-kata saya karena itu salah. Nah, makanya lagi saya tanya biar ketemu mana Jangan yang tanya lagi, saya bengkoknya. tidak tahu apa-apa. Jangan Opung, tanya saya, yang karena saya tidak namanya tahu apa-apa, ngobrol Lip. itu melibatkan lawan diskusinya, Jangan pemikirannya. tanya saya, Alip, karena saya tidak tahu apa-apa. Kalau saya ngomong nanti salah terus. Ya udah, saya mau nanya ini ya, apa namanya, Pak siapa ya? Pak Pipo, coba angkat bicara Pak Pipo. Oh, Pak Piponya nggak ada. Gimana dong, Opung? Opung aja lah ya, karena cuman Opung di sini. Jadi Opung. Loh, saya kan sudah salah melulu. Ngapain tanya saya? Ya kalau Salah ngomong dulu, ajarkan dulu yang benar itu yang Nah, benar. ini biar ketahuan benar atau salahnya menurut Opung ada yang mengatakan tidak ada Allah selain Tuhan. Itu benar ada nggak, Opung? Jangan saya standarnya. Aduh, Bukan standar, lagi nanya loh, lagi nanya. Saya kalau Bung. bilang saya apa aja saya katakan nanti salah semua. Apa yang saya katakan tetap salah. Aduh. Oh, berarti dikit karena begini, Opung. Ya, Iya. di Kristen itu Apa saja banyak. yang saya katakan sudah pasti salah, Lip. Makanya jangan gunakan kata-kata saya, pendapat saya jangan digunakan. Lah, tadi Opung sudah melakukan observasi Ya, katanya, sudah, nggak melakukan perlu lagi. penyelidikan Makanya kok bahwa salah. Al-Qur'an Kan sudah berbeda. salah jadinya kan, Alip. Makanya jangan pegang kata-kata saya yang salah itu. Jadi yang dipegang apanya, Opung, biar enak. Nggak usah kamu, kan kamu yang pintar, ajarkanlah. Kata-kata yang benar Opung itu. kan nggak bisa dipegang. Jadi Oh, apanya nggak yang bisa mesti dipegang, kata-kata Opung? saya. Sekarang kamu yang lebih pintar itu, kata-katamu saya pegang terus. Maka apa yang kamu katakan langsung saya pegang, saya tangkap langsung. Karena kamu yang benar. Coba langsung ngomong. Dari mana mulai ngomongnya? Lah, tadi kan kita masalah bengkok lurus. Ha-ha. Ya kan? Ya. Kita orang Yahudi ada Taurat diturunkan Allah kepada Musa. Pinter, ha-ha. Ya, kamu bilang tadi kan saya ikut saya tangkap. Ha-ha. Tahu dibengkokkan orang Yahudi. Mm-mm. Nah, yang lurus itu di mana? Yang lurus itu. Yang lurus pertama kan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Itu di mana? kembali Sudah ajarannya. lurus itu di mana diajarkan itu? Kan tercatat itu. Ya ini Al-Qur'an sedang meluruskan. Kan tadi Iya, kata aja meluruskan. kata Nah, sekarang begini. Kan ada kitab Taurat diturunkan Allah kepada Musa. Yang kedua, bagaimana kisah-kisah para nabi? Contoh, Ya, kan tercatat itu dulunya diturunkan Allah, kan tercatat enggak? ya ini diluruskan kisahnya, kan lagi nanya Makanya meluruskan orang yang lurus itu. di kitab. Jadi gini, Opung, setelah Lip, bentar, Lip, kamu nggak ngerti maksud saya. Oh, Kan Allah katanya menurunkan saya yang Taurat. pinter, gimana Tuh. sih? Kok malah saya yang suruh ngerti maksud Nggak Opung? paham Kan tentang Opung yang apa nggak saya paham. katakan. Alip gini. Dengerin Kan dulu. Allah menurunkan Taurat yang lurus. Itu tercatat atau bukan? Nah, begini Opung. Tadi sudah mulai kasus per kasus, kan sudah mulai ketemu. Jangan dibiaskan lagi. Contoh, Opung mengatakan bahwa kisahnya Daud alaihissalam, kisahnya Nabi Sulaiman, kisahnya Nabi Lut itu benar adanya. Katanya kan.
Nah, sementara Al-Quran mengoreksi itu salah, itu bengkok, itu kisah begitu tuh salah. Diluruskanlah oleh Al-Quran. Yang namanya Nabi Daud tidak mungkin melakukan zina. Yang namanya Nabi Sulaiman tidak mungkin melakukan zina. Yang namanya Nabi Lut tidak mungkin melakukan zina. Kesalahan di kitab Anda yang sudah dibengkok-bengkokkan itu diinformasikan lagi oleh Al-Quran, diluruskan. Makanya standar kebenarannya sekarang Al-Quran. Al-Quran itu kok bisa langsung kamu anggap benar kalau nggak dikonfirmasi dulu dengan yang asli, yang benar itu yang mana? Alamak, diajak muter balik. Kok ngaku-ngaku sendiri kok bisa aja? Kalau ngaku sendiri ya bisa aja lah menang Al-Quran. Ngaku-ngaku saya yang meluruskan. Bisa saja kan, nggak bisa dibuktikan. Lah ini pembuktian sekarang begini. Itu bohong, Pak Alif. Pengakuan tanpa bukti itu bohong. Gini Opung, di kitab Anda menuliskan seorang nabi berzina, betul? Ya. Nah, menurut Anda logis nggak? Lah, bukan masalah logis tidaknya. Ini pertama masalah logisnya. Peristiwanya benar apa enggak, gitu aja. Ya sebelum ke sana sih, kayak mana sih orang ditanya diatur pertanyaannya. Alkitab saya itu tidak bisa digunakan logis tidak logis. Ya sudah, benar atau tidak? Kisahnya benar atau tidak? Ya pasti benar lah, orang dari sono saya aku itu dari kitab orang. Nah, itu dia. Nah, itu kesalahan yang Anda benarkan. Ya pasti saya benar lah itu, karena dari ribuan tahun lalu sudah begitu adanya. Iya, itu karangan manusia itu. Iya, oleh karena itu, karena karangan manusia diluruskan Al-Quran kan? Iya. Nah, Al-Quran ini ngaku-ngaku meluruskan. Kita harus buktikan juga Al-Quran benar enggak, harus dikonfirmasikan yang lurus itu. Lah iya, sebenarnya Nabi Daud itu, para nabi itu tidak berzina. Iya, itu kan karangan Muhammad aja itu. Bukan karangan Nabi Muhammad. Nggak bisa dikonfirmasikan. Gimana? Maksud saya gini Pak Alif, kan ada yang asli Allah turunkan, tercatat atau tidak? Ini meluruskan kisah-kisah Opung ini gimana sih? Tadi kan yang bengkok. Tadi kan lagi bisa diterima tanpa bukti, tanpa dikonfirmasi. Lah, sekarang begini. Kalau masalah itu, kitab Opung memang itu terbukti bahwa Nabi Daud itu berzina. Loh, sudah tercatat dari dahulu begitu. Kalau masalah nyatet mah gampang. Tadi Opung bilang, gampang, saya bisa kok nulis nyatet ngarang. Kan tadi Opung bilang ribuan tahun yang lalu seperti itu, tidak ada yang bantah. Loh, dipahami ceritanya. makanya dibantah oleh Al-Quran. Baru kemarin aja ribuan tahun. Kok baru kemarin? Sudah 1400 tahun yang lalu lah, gimana sih? Ribuan tahun Allah biarkan begitu kan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Bukan Yang tidak itu mungkin. Pasti benar karena dia dekat dengan peristiwa itu. Tapi datang Al-Quran baru-baru ini, oh itu salah. Nah, harus konfirmasikan yang kamu katanya lagi nanya, tapi menjelaskan. Katanya lagi nanya, tapi menjelaskan. Maksud saya gini, terus membantah Al-Quran. Alif, kan ada yang benar kan, yang lurus. Kan ada yang lurus. Itu Taurat, ya kan? Yang diberikan kepada Musa. Kan Alif ngomong gitu ya. Ya, itu ada yang benar. Oleh karena itu, kita konfirmasikan dulu Taurat yang lurus itu kepada Al-Quran yang lurus ini. Gitu Alif. Kan sudah berlalu, Opung. Lalu gimana? Maksudnya berlalu? Ya zaman Nabi Musa ya sudah tidak ada yang aslinya. Kan sekarang sudah ditulis-tulis. Kenapa tidak ada? Makanya dakwanya kan dari Allah, dari tadi ngejelasin dari awal muter-muter terus ya. Kenapa tidak ada, Alif? Jawab dulu. Kan sudah dirubah-rubah, Opung. Kok bisa? Aslinya berubah, artinya sekarang yang tidak asli lebih kuat, lebih tahan lama daripada yang asli, yang lurus itu, begitu. Ya, yang tidak asli lebih kuat, tahan lama. Emang Opung lagi minum apaan? Pada zaman dahulu kala kan sudah dibengkok-bengkokkan ribuan tahun, yang sudah bengkok itu sampai sekarang masih ada terbaca yang bengkok kan dalam kitabnya orang Yahudi dan kitab kami kan bengkok itu. Iya, makanya kan mereka menulis, mendakwakan, mendagangkan untuk keuntungan mereka saja gitu loh. Al-Quran, udah Al-Quran segitu menjelaskannya, udah. Ajaran yang bengkok itu bertahan lama sampai sekarang masih ada. Lah buktinya rapuh kok, buktinya rapuh. Hah? Buktinya rapuh. Ya saya akui itu kan sudah hilang, nggak ada lagi kan. Yang Taurat lurus itu, yang Allah turunkan itu kan sudah nggak ada. Ada nggak? Ya, sudah tercampur. Ya, sudah tercampur. Ya. Kok bisa
sudah tercampur, taruh sudah tercampur. Saya ikutin kamu, sudah. Tadi Ya, saya bilang ikutin kamu. saya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena kamu yang pintar, sudah tercampur. Saya ikutin terus, sudah Mm-mm. tercampur. Jadi artinya yang sudah tercampur ini dengan asli yang benar itu lebih kuat yang sudah tercampur dengan yang tidak tercampur. Kan sudah diperkuat oleh Al-Qur'an. Makanya jangan dipakai lagi. Bagaimana? Enggak diperkuat Al-Quran gimana sih? Kan sudah nggak ada lagi yang tidak tercampur itu. Yang ada sekarang yang tercampur, yang bengkok yang ada sekarang, ya. Yang tidak Iya, tercampur. kemurnian kitabnya kan sekarang itu Sudah udah ada. di Al-Qur'an dijelaskan. Mereka memutarbalikan lidahnya, Bu. Gitu loh. Iya. Dari Itu isi saya tidak sesungguhnya bantah. dirubah-rubah. Iya. Ada yang nambah menulis-nulis kayak gitu. Iya. Ya seperti itu udah. Iya, Makanya saya tidak diturunkan bantah para itu. nabi Artinya- untuk meluruskan lagi gitu loh. Zaman Nabi Musa datang Nabi Isa saya begini. diluruskan lagi. Nanti datang Nabi saya Muhammad terima. diluruskan lagi. Ya. Sekarang langsung ke poin lagi, ke poin. Nih, dengerin ke poin. Iya, saya terima itu. Artinya sering-sering bengkok lah ajaran atau kitab Allah itu. Sering-sering bengkok kan yang kitab-kitab Allah sering bengkok dibengkokkan manusia. Kok bisa begitu? Gak bisa bertahan lama. Ini maksud saya. Diturunkan yang lurus dibengkokin, diturunkan yang lurus bengkokin. Iya. Ya, kok bisa gampang-gampang dibengkokin manusia? Iya, iya, iya. Jadi langsung dibengkokin. Oh. Itu maksud saya, Pak Lip. Saya kan ngikutin kamu. Iya udah, itu kan memang kebiasaan orang Yahudi begitu. Mereka Iya, menulis, kok mengarang bisa, kitab. ya. Loh kok bisa ya bisa? Al-Qur'an lah kenapa? yang terpelihara, yang tidak bisa diikuti cara mereka. Oh, bagaimana terpelihara? Al-Qur'an terpelihara, makanya contoh salah satu bukti adanya penyesat, Ya. ada yang mengatakan terutama di negara Indonesia tercinta ini bahwa dia berkata begini, tidak ada Allah selain Tuhan. Nah ini yang prinsip begini. Iya, makanya. Ini yang mesti dibantah karena kalimat sesungguhnya adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, itu betul ya. Kamu itu Ya Pak Lip. betul, makanya dirubah kitabnya. Tadi kan Opung Iya. katanya mau merubah-rubah kitabnya lagi, mau mengembalikan kepada originalnya. Ya udah, cepetan, jangan kelamaan. Tadinya kan Tuhan turunkan yang lurus, lalu dicampur-campurkan, atau dibelok-belokkan, atau dibengkok-bengkokkan, ya kan? Karena apa? Bisa dibengkok-bengkokkan yang lurus itu dari sumber yang sama, Ya mereka mengikuti hawa nafsunya sendiri. awan nafsu sendiri. Mm-mm. Jadi Allah itu kan diturunkan Taurat, dibengkokkan, diturunkan Injil, dibengkokkan, ya kan? Mm-mm. 2 kali Allah menurunkan yang lurus-lurus, dibengkokkan terus. Baru setelah 2 hari pengalaman, Yang bengkokannya siapa? ya orang Yahudi lah kamu bilang. Nah udah, bukan Allah yang membengkokkan kan? Mereka Iya, yang membengkokkan. Iya, mereka membongkokkan. Iya, saya akui apa yang kamu katakan, saya terima. Kan nggak bantah kamu. Iya udah. Terus Al-Quran karena sudah pengalaman 2 kali dibengkok-bengkokkan, lalu dijaga, nggak bengkok-bengkok lagi sampai sekarang kan? Iya. Oh, artinya Allah itu kurang sempurna, tidak diantisipasi. Firman Kok yang dulu. kenapa tiba-tiba Pengalaman, menyimpulkan? tidak pengalaman. Kenapa tiba-tiba Setelah menyimpulkan? Loh, Kenapa kamu itu, tiba-tiba menyimpulkan? Yang pertama bengkokkan. Gini, Opung, Iya. Taurat sempurna pada masanya untuk umatnya. Pada masanya Ajarannya sempurna. demikian. Dibengkokkan. Berlalu masanya, datang Nabi Isa, ada Injil. Injil Turunkan sempurna lagi, dibengkokkan. untuk umatnya. Ya, Sudah dibengkokkan sempurna lagi. dibengkokkan lagi. Makanya- Berlakunya Karena- pada masanya. Al-Quran karena berlaku apa sepanjang masa. Nah, contoh tadi Opung mau bilang mengatakan berbeda, mengoreksi Al-Quran begini dan ini berbeda, kisahnya berbeda. Begitu ditelusuri, Kenapa lari-lari kamu, Alif? loh bukan lari-lari, orang ini statement Opung di awal kok. Kan Alif pertama mengatakan ya. Opung yang pertama mengatakan melalui penyelidikan Al-Quran dan saya kitab salah, saya Opung bilang. berbeda. Saya salah. Ya makanya Jangan kalau pegang salah, omongan Opung mau nggak merubah tuh isi kitabnya? Ya. Jangan pegang kalau omongan saya karena itu orang Bukan salah. omongannya Apa saja, saja tetapi salah. yang tertulis di kitabnya. Iya, Kan Opung benar, berkata melalui berdasarkan yang tertulis di kitab kan? Loh, iya makanya kitab saya kan sudah bengkok. Iya, makanya ini saya luruskan. Pertama, Kamu kembalikan. meluruskannya sesuai- Tadi kan Iya, kata harusnya. Opung kan mencuri, Pelurusannya, udah pelurusannya mengakui itu sesuai dengan artinya. kitab Opung yang terjemah bahasa Indonesia Kamu mencuri balik. dari Al-Quran. Ini, Nah, sebentar, ini di dalam penghakiman seperti ini
sebagai pertanggungjawaban kembalikan apa yang dicuri. Ya sudah. Opung silakan gunakan kata aslinya. Sudah pencuri ya silahkan nanti pencuri. Nah sekarang kembali ke sini nih. Loh. Ya. Jadi pencuri mau diberlakukan begitu aja gitu, Ya, berlalukan tangkap begitu. Tangkap saya masuk ke penjara. Nah, Jadi cara saya- nangkapnya adalah ralat. Iya, Hapus nah kata ini ralat. itu. Ralat gini alif, lip gini. Mm-mm. Saya herannya, Mm-mm. ini ajaran Allah dibengkok-bengkokkan oleh manusia. Ya. Mm-mm. Pertama lurus diturunkan Taurat kan, Mm-mm. dibengkokkan oleh orang Yahudi. Cie muter lagi cie ke belakang cie yang Ya, Pak, yang punya saya mau cari itu. kan Opung dari Kamu tadi. itu. Opung Kemudian dengerin. Injil. Opung dengerin ya. Opung, di awal pembicaraan Opung yang akan bernarasi, saya yang minta pertanggungjawaban. Sekarang di tengah perjalanan malah Opung yang ngejar-ngejar saya. Saya sih nggak masalah. Cuman substansi yang di awal kenapa jadi dikaburkan? Ya sudah kan sudah dicuri kan udah kalah saya. Iya, cara mengembalikannya gimana? Cara mengembalikannya gimana? Kamu bilang dibengkokkan, kitab saya kan bengkok. Karena ada Kristen kan yang mengatakan tidak ada Allah selain Iya. Tuhan. Sudah Itu salah, kesalahan Jalil. Pak. Iya, itu salah itu. Sudah salah, apalagi kamu sudah menang kamu. Ya, makanya Dapat kalau piala. salah tolong dihapus. Ini sedang Ya, diluruskan. kamu dapat piala. Iya, kamu dapat piala, ya. Udah, kamu udah benar, ya, kamu benar. Nah, yang salah itu enggak gini Opung. Opung itu mau diperjuangkan nggak bahwa itu salah, lalu kembalikan Silahkan, kepada lah. sesungguhnya. Terserah kamu lah, Lip. Bukan terserah saya, itu kitab Anda. Kalau saya yang ngerubah nanti saya yang didemo. Kemana sih? Maksud dan tujuan kita ngomong itu kan sudah tamat, sudah selesai. Ya, kamu sudah menang, ya kan? Pertama kamu menang, ya. Ya, udah hebat Menang. kamu dapat piala kamu. Terus Kemana dapat kamu? piala. Ya. Terus konsekuensinya yang kalah apa konsekuensinya? Kamu mencuri dari Quranmu ya. Oke, kamu menang. Saya kan nggak pernah mempertahankan saya punya pendapat, ya kan? Iya. Yang benar itu kan kamu, saya yang salah terus. Nah, sekarang Iya. ini menurut Salah saya, ini terus. enggak ini kan menurut saya. Menurut Ya, menurut Opung kamu. salah apa enggak? Ya salah lah saya terus dari tadi salah saya. Nggak pernah kitab saya juga salah, apalagi saya salah lah. Oh, ya udah. Terus kalau Opung menurut Opung kitab Opung salah, kenapa Makanya Opung saya pertahankan? mencari omonganmu yang benar ini, ya kan? Kan sudah selesai. Kitab saya salah, kitab orang Yahudi salah, bengkok, ya. Saya juga salah, omongan saya tetap salah semua, tidak ada yang benar. Tuh kan Pak Bilun, Sudah selesai. Pak Bilun juga sampai pergi gara-gara dia. Ya, sudah selesai kan, sudah selesai. Pak Bilun sampai Saya pergi mau- loh gara-gara Opung membantah membenarkan omongan. Bukan dengerin. Karena Bilun ini yang sering mengatakan bahwa tidak ada Allah selain Tuhan. Nah, kata Opung tadi mengatakan salah, makanya dia malu. Pergilah dia barusan. Aduh, gue baru datang udah kena pukul sama kawan Kristen sendiri. Untuk mengalihkan pembicaraan ke sana lari ya. Oke dah, terima kasih Malik. Apa yang saya alihkan? Loh, ke sana. Saya kan udah selesai, saya udah tamat. Saya salah semua. Alkitab saya salah, bengkok. Kitab orang Yahudi bengkok semua. Kalau gitu berarti penyelidikan Opung salah juga ya? Penyelidikan Opung salah ya? Kan sudah, kamu yang benar. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa Opung mau mempertahankan yang salah? Tidak lagi, maka saya ikut kamu. Ya, Jadi, berarti konsekuensinya makanya- dibuang ya? Iya, kamu kan udah ngomong Alkitab saya salah karena dibengkok-bengkokkan. Orang Yahudi, kitab orang Yahudi ya salah karena sudah dibengkok-bengkokkan. Opung membenarkan ucapan saya ya? Ya benar kamu ya. Menurut keyakinan Benar, Opung kan? juga kan? Menurut keyakinan Iya, Opung saya juga benar. kan? Makanya saya percaya kepada kamu omonganmu. Saya mengikuti Iya, omonganmu. Opung Saya meyakini mengikuti- juga kan? Saya mau ngikuti omonganmu. Iya enggak? Iya, diterima Kitab juga orang kan Yahudi. sama Opung, diterima kan? Ya. Tadi kan Pak Ali mengatakan kitab orang Yahudi sudah bengkok kan? Betul. Heeh. Ya, dibengkokkan orang Yahudi. Mm-mm. Kamu juga bengkok kan? Iya, Bengkok, ya. Lalu diluruskan oleh Al-Qur'an. Tuhan. Tuhan pernah menurunkan Taurat dalam keadaan lurus kan? Iya. Ya, tercatat atau bukan itu yang lurus itu? Ya pada zaman Nabi Musa ada. Tercatat kan? Ya. Oh. Kemudian dibengkokkan. Ya, Oleh kesini-kesininya ya, kesini-kesini Iya, kan dibengkokkan. Kesininya, iya. Saya ikutin kamu, saya nggak bantah kamu. Terus karena bengkok, Kok diulang lagi? Injil. Kesininya dibengkokkan lagi, Ya. bengkok. Jadi dua kali Allah menurunkan yang lurus, gampang dibengkokkan oleh manusia kan? Dibengkokkan oleh manusia. Siapa Gampang. yang bengkok? Orang Yahudi lah. Ya itu kan mereka. Iya. Terus masalahnya apa? Ya maksud saya
Pertama diturunkan yang lurus, diturunkan Al-Quran yang lurus. Dibengkokkan lagi. Kedua diturunkan Injil, dibengkokkan lagi. 2 kali Allah turunkan yang lurus-lurus, dibengkokkan. Setelah pengalaman 2 kali gagal, nggak bisa lurus terus, lalu diturunkan Al-Quran, meluruskan lagi. Supaya jangan bengkok-bengkok, baru dijaga, ya kan? Jadi yang sebelumnya kata Opung gagal. Ya benar loh, udah nggak ada yang. Opung ini sedang bertanya apa sedang menyimpulkan? Nggak tahu saya. Kemana Ya, kalau nggak ada? kalau Masih sedang, ada nggak? lo kok Kalau nggak masih tahu? ada, berarti Ditanya, nggak gagal. ditanya aja, Opung Ya, bingung. Mana yang lurus itu? Mana yang lurus? Kan tadi Opung mau bertanya katanya, Enggak, tetapi saya isinya mau tanya sekarang, menyimpulkan. mana yang lurus itu? 2 kali kan nggak ada, 2 kali nggak ada yang lurus. Di dalam Taurat juga terkandung Injil, aturannya ada, kebenaran di situ ada. Memang ada, Pak makanya. Allah itu mengutus para nabi, memperkuat Artinya nabi dicampur adukan, sebelumnya. kan? Artinya dicampur Kayak adukan. gitu, digenapi kan? Aduh, Alif. Lah iya digenapi. Wa qafaina ala atharihim Omonganmu benar. bi Isa bin Maryam. Gimana sih? Alif. Diperkuat, Eh, diratakan, digenapi. Ya memang demikian. Kok sudahlah. Tadi pertama sekali kan diturunkan yang lurus, Heeh. dibengkokkan. Dibengkokkan oleh para Apakah masih ada penganutnya. yang begitu sudah dibengkokkan? Sekarang begini, Opung. Nih, bukan. Jawab di pertanyaan saya. Oh, udah berulang kali saya jawab. Udah iya. Belum paham saya. Nah, biar paham, saya bedah otak Opung. Di dalam pemahaman Opung, Saya kan banyak tidak mau nggak? ngomong, Alif. Opung, begini caranya diskusi itu. Pantas, nggak bisa. Di dalam pemahaman Opung, ada nggak ahli-ahli Taurat suka merubah-rubah ayat? Ya dirubah. Saya kan sudah bantah. Ya udah, ngapain? Terus kedua turunkan Diulang ini, lagi, dirubah ha. lagi. Dirubah lagi. Ya, 2 kali udah dirubah. ya kalau yang disebut sih 2 kali. 2 kali. Allah menurunkan 2 kali yang lurus, 2 kali Ha. dirubah. Karena Bisa kebebalan dirubah. manusia ya, kejahatan Nah, manusia, kebangsaan manusia. Iya, saya itu. Setelah dirubah masih ada nggak yang lurus itu? Nggak ada lagi kan? Ya kebenarannya dirubah-rubah, sisa kebenaran Iya. tetap ada. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Ini salah satu contoh nih, salah satu Oke. contoh ya. Salah satu contoh. Kan terlalu contoh-contoh, secontoh lagi. Biar jelas lu pakai contoh. Nggak usah pakai contoh, saya udah tahu. Ya. Kalau udah tahu ngapain nanya? Ada kebenarannya, ada kesalahan semua. Udah. Kalau udah tahu ngapain nanya? Makanya bertanya dulu kamu supaya jelas. Saya Ya kan contohnya apa? cari Contohnya apa? teorimu. Nah, untuk apa contoh-contoh? Sekarang Contoh ada yang itu benar, ada yang memudahkan salah. permasalahan yang sedang dibahas. Aduh, Alif. Dengarkan dulu. Saya kan megang omonganmu. Sudah dicampur adukan. Berarti ada yang benar, ada yang salah. Bener nggak? Ya, Yang nggak usah pakai contoh lah. lo kok nggak usah pakai contoh? Ya, Kan nggak usah lu pakai contoh. nah, tadi lari-lari. tadi nuntut Tetap terus. lari. Tadi nuntut Lari. terus. Jangan lari-lari. Nah, karena sudah campur adukan, Allah nggak senang diturunkan lagi Injil. Ya, Injil yang lurus. Campur adukan lagi. Ya, Artinya ada yang benar, ada yang salah. disalahartikan lagi. Loh, gimana dong? Iya kan poinnya tadi sudah sebut ada yang Ya. menambahkan, Salah. ada yang mengarang nulis, ada Ya. yang menggeser posisi dari maknanya gitu Ya, kan. di posisi Ada maknanya yang digeser, menyembunyikan contohnya. Menyembunyikan, Contohnya Nabi Ya. Isa alaihissalam yang usah menerima contoh, kitab nanti itu nanti lari. digeser maknanya malah dijadikan Iya, Tuhan. saya sudah tahu maknanya digeser. Nggak usah pakai contoh dulu ya. Nanti Kenapa kalau nggak usah ngomong pakai lari, contoh kan nanti biar ngomong paham. lari. Kalau Enggak, pakai contoh, cuman nanti ngasih lari. contoh, bukan Jangan sedang. dulu pakai contoh. Jangan dulu pakai contoh. Saya sudah paham. Ya sudah, Yang udah. salah. Kalau udah paham, alhamdulillah. Iya. Lo gini, makanya kan sudah saya paham. Dicampur adukan yang benar dan yang salah, ya kan? 2 kali terjadi begitu, ya kan? Iya. Ya 2 kali terjadi begitu. Jadi Tuhan kan tidak senang barangkali kan. Lalu diturunkan Al-Quran lagi, ya kan? Ya Tuhan mana yang senang umatnya berbuat dosa? Kan memang makanya Makanya, meluruskan untuk kan menyelamatkan. makanya Gimana Tuhan sih? luruskan lagi pada Al-Quran, ya kan? Tuhan luruskan lagi pada Al-Quran, ya kan? Iya, meluruskan sebelumnya. Jadi, meluruskan yang tadi yang nggak campur aduk itu kan sudah Al-Quran lah meluruskan kan. Nah, Al-Quran sekarang nggak bisa lagi dicampur adukan kan, nggak bisa lagi kan? Ya nggak bisa lah kok mau dicampur Nah, adukan. kenapa nggak bisa lagi dia campur adukan? Ya terpelihara lah. Antar pelihara. Ternyata yang pertama, Taurat pertama tidak terpelihara, yang kedua tidak terpelihara. Setelah 2 kali pengalaman tidak terpelihara, baru diturunkan Al-Quran. Karena
Karena Ya. ini Opung mau menyimpulkan apa mau bertanya? Menyimpulkan. Itu kan saya lihat. Saya nanya, Opung ini mau menyimpulkan apa mau bertanya? Bukan, Alif, bukan. Ini makanya saya tanya, bukan. Kalau bertanya saya jawab. Tidak dipelihara, ya kan? Dan Lanjut. Campur-adukan, ya. Kedua, tidak terpelihara karena tidak dipelihara oleh Allah, dicampur adukan 2 kali. Baru ketiga kali ini Allah berpikir apa? Bukan kenapa ya? Kok langsung ada dipelihara lagi? Kenapa bisa ini ketiga kali pelihara? Yang kedua kali, yang dua itu tak dipelihara. Udah saya jawab ya. Dia jawab. Nah, ajaran Nabi Musa berlaku pada masanya, aturannya juga berlaku pada umatnya. Dengerin dulu. Ngapain bertanya kalau nggak mau denger jawaban? Ya kan udah dicampur adukan. Wah, Opung ini nyari mas kawin ternyata. Karena tidak terpelihara, dicampur adukan yang benar dengan yang salah. Iya, makanya kenapa ajarannya berlaku sampai datang Rasul berikutnya untuk meluruskan lagi sambil membawa hikmah. Datang lagi Nabi Isa, ajarannya berlaku pada masanya. Ketika berlalunya Nabi Isa, lalu mereka mulai mengarang-arang lagi kitab. Iya, karena berlaku pada masa umatnya. Makanya diluruskan lagi oleh Al-Quran. Iya. Yang sama, baru ketiga kali Allah bisa membuat kitab yang tidak bisa dirubah-rubah lagi. Iya, karena berlakunya sepanjang zaman sampai nanti. Ya, makanya saya tahu Allah itu rupanya punya rencana tapi tidak fix rencananya. Ya terus langsung gitu dah. Kok tidak fix sih? Kenapa suka menyimpulkan? Yang kedua tidak dijaga. Karena tidak dijaga, dia campur adukan. Baru Al-Quran dijaga, baru tidak bisa dicampur adukan. Itulah teorimu kan? Udah ya? Ya. Udah. Kan? Sekarang saya tanya. Sekarang saya boleh tanya. Ngapain kamu tanya saya yang bodoh ini? Oh, iya juga ya, ngapain saya nanya orang bodoh ya? Jadi saya sudah paham. Ya udah, saya ngajarin aja kalau gitu, ngajarin. Mana lagi yang belum jelas? Bahwa Allah itu pertama sekali menurut Alif itu tidak menjaga, sehingga dicampur adukan. Kok tidak menjaga? menjaga? Karena Allah tidak mau, harus ada yang orang bodoh nggak boleh menyimpulkan loh. Ya. Oh, jangan disimpulkan ya. Jangan. Saya aja yang menyimpulkan. Stop. Orang bodoh tidak boleh menyimpulkan. Iya, kamu. Tapi saya lihat begitu kan. Kalau mau orang bodoh itu bertanya. Iya, makanya yang pertama. Tanya lagi. Jadi, tanya lagi terus lurus, kan? sampai akhir hayat. Lurus kan? Yang pertama lurus kan? Ya. Lurus. Hilang. Apa namanya kok hilang itu? Apa nggak ada yang lurus? Kita campur adukan. Ya itu kebiasaan manusia kan, mereka merubah-rubah kitab. Kebiasaan manusia itu mampu mematahkan keinginan Allah kan? Loh, kok mematahkan keinginan Allah? Memang sudah demikian kabarnya. Lurus terus. Oh, Opung. Sekarang saya contoh. Itu sebabnya diturunkan Injil supaya meluruskan. Karena Tuhan gagal menciptakan manusia berada dalam dosa, sehingga Tuhan harus mengorbankan dirinya tergantung di kayu salib. Ini yang bodoh siapa? Alif, Al-Quran kan diturunkan untuk meluruskan yang salah itu kan? Ya, betul. Artinya Tuhan ingin yang lurus kan? Iya, betul. Ya, makanya pertama diturunkan yang lurus, tahu dicampur adukan jadi bengkok. Nah, Allah itu kan ingin yang lurus. Ya. Ya, sebagaimana dakwahnya Nabi Isa. Makanya terserah lah ya. Pokoknya jangan terserah mulu. Orang bodoh bertanya. Diturunkan yang lurus, ya enggak? Dan dicek udah paham apa belum. Loh, gimana sih Alif ini? Kan betul nggak? Dia menurunkan Injil yang lurus. Kan tadi Opung ngaku bodoh. Loh, gimana sih si Alif ini? Iya, Opung bodoh, tidak mau ditanya. Opung bertanya, kan? Saya jelaskan. Allah itu pengen yang lurus, ya enggak? Iyalah. Al-Quran diturunkan Allah untuk meluruskan kan? Artinya Allah ingin yang lurus kan? Iya, menyelamatkan manusia. Tuhan senang nggak? Manusia senang nggak diselamatkan oleh Tuhannya? Jangan dulu kesana lari-lari. Bukan lari-lari, tujuannya Allah. Loh, Alif jangan begitu caranya ya. Saya mau ikutin kamu, omongan kamu, ajarmu saya review lagi, ajaranmu itu kepada saya. Pertama sekali Allah itu menurunkan Al-Quran yang lurus meluruskan yang bengkok, ya kan? Ya, yang sudah salah Al-Quran diturunkan, terus. Yang lurus, ya kan? Ya, betul. Ya, benar. Makanya itulah sebabnya pertama sekali Allah menurunkan Taurat itu dalam keadaan lurus, bukan? Iya betul. Ini contohnya ini contohnya nih. Contohnya sekarang
yang membengkok-bengkokkan itu, iya makanya Allah menginginkan orang itu kembali ke jalan yang lurus. Makanya dibengkok-bengkokkan lagi kan. Opung nggak bosan mengulang-ulang terus? Apa memang bodohnya bener? Loh, yang bodoh siapa? Kenapa yang disuruh paham yang pintar? Supaya saya paham ya. Ya udah, supaya Opung paham, jangan ke saya. Kan tadi Opung yang bodoh, katanya saya yang pintar. Bodoh ini harus bolak-balik bertanya kepada Ali. Ya. Alif mengatakan tadi kepada saya, Al-Quran ini diturunkan untuk meluruskan. Ya. Meluruskan kitab saya yang bengkok-bengkok. Iya. Opung nerima nggak? Opung nerima nggak? Ya menerima saya. Ya kalau terima kenapa masih dipegang itu kitab yang salah? Makanya saya ulangi kan. Iya, kenapa masih dipegang kitab yang salah? Iya. Kamu ini bisa nggak diapain? Opung. Ajaranmu kepada saya. Iya, ini yang bengkok-bengkok ini lagi dilurusin. Ya, artinya Allah itu ingin yang lurus. Nah, pengen yang lurus sehingga Al-Quran turunkan. Ya. Bengkok. Nah, pada pertama sekali memang Allah turunkan yang lurus, itu Taurat, lurus kan? Kok muter ke belakang lagi? Udah berapa puluh kali? Itu udah saya jawab semua. Udah saya jawab. Belum menjawab, belum. Saya mengulangi apa yang saya tangkap, ya, yang saya tangkap loh. Mana tahu salah kan? Mana tahu salah. Jadi yang saya tangkap adalah Tuhan menurunkan Taurat itu dalam keadaan lurus. Iya. Dibengkok-bengkokkan orang Yahudi, dicampur-campurkan, ada yang benar, ada yang salah. Betul kan? Iya. Iya. Kemudian karena Allah ingin yang lurus lagi, diturunkan Injil untuk meluruskan. Iya. Nabi berikutnya. Ternyata tetap juga manusia itu membengkokkan dan mencampur adukan, ya. Jadi peristiwa yang sama 2 kali terjadi. Ya, terus? Karena Allah ingin lurus terus, ya, supaya lurus lagi. Aduh, ini sampai 2 kali, jangan sampai 3 kali lah, dibengkokkan lagi. Barulah saya jaga. Lalu Allah menurunkan Quran, dijaganya Quran, ya kan? Kenapa Opung berani? Waduh, ini udah 2 kali dibengkokkan lagi, begini. Baru yang terakhir saya jaga. Ya. Kan Opung lagi bertanya. Kan dari pengalaman ini kan, pengalaman 2 kali gagal. Loh, kok 2 kali gagal? Kenapa 2 kali gagal? Karena bengkok terus, dibengkokkan terus oleh manusia, campur adukan. Bisa karena nggak dijaga. Kedua kali begitu juga. Kan Allah ingin yang lurus, lalu turunkan Al-Quran. Supaya jangan dibengkok-bengkokkan lagi, dijaga sama Allah. Ajarannya, karena ajaran. Tahu bagaimana itu? Nah, saya udah kasih tahu kan, karena ajarannya. Itu 2 kali pengalaman. Karena bisa. Ini mau bertanya apa mau menyimpulkan? Bagaimana orang bodoh bisa menyimpulkan? Saya simpulkan seperti itu, 2 kali gagal. Kok terpaksa? Jangan terpaksa dong. Kan lagi dijawab. Ingin yang lurus. Opung, di sini tidak ada paksaan. Di sini tidak ada paksaan. Ya, walaupun saya bodoh, tapi saya ngerti jalan ceritanya yang kamu artikan itu. Kan saya ngerti ceritanya, ya. Saya ngerti ya jalan ceritanya. Dari jalan ceritanya itu, Tuhan itu tidak bisa mempertahankan yang lurus 2 kali. Baru ketiga kali bisa mempertahankan yang lurus karena dijaga Al-Quran itu. Maka sekarang Al-Quran yang bagus kan. Yang lain-lain kan sudah lantaran nggak dijaga, tidak lurus. 2 kali tidak lurus, dibengkok-bengkokin, dicampur adukan 2 kali peristiwa itu. Baru ketiga kali supaya jangan dibengkok-bengkokkan lagi, baru dijaga. Begitu kan? Opung lagi bertanya apa lagi menyimpulkan? Ya, itulah yang saya dapat tangkap. Itu lah, dijawab aja belum kok udah disimpulkan? Memang jalan ceritanya kan begitu. Masa saya bantah-bantah? Nah, kalau jadi begini. Allah itu rupanya. Loh kan, nah dari tadi saya menjelaskan nggak boleh. Loh, kamu udah jelaskan begitu. Orang bodoh bertanya langsung menyimpulkan. Apakah kesimpulan orang bodoh bisa diterima? Terserah kamu terima, tapi begitulah saya terima dari kamu. Ajaran kamu begitu. 2 kali Allah itu memberikan yang lurus tapi dibengkok-bengkokkan, tidak bisa dipertahankan. Baru kedua lagi diluruskan lagi, tetap juga dibengkok-bengkokkan. Baru ketiga kali dijaga. Kenapa dikatakan tidak bisa dipertahankan? Justru Allah itu sayangnya kepada manusia. Jadi campur adukan. Opung dari tadi mau nanya, tapi langsung menyimpulkan. Aku ikutin ajaranmu. Enggak. Kan orang bodoh sedang bertanya, bukan menyimpulkan. Gimana sih? Ya, itu bukan ajaran. Apa saya ada kesimpulan dong? Harus ada kesimpulan. Bagaimana mau menyimpulkan? Orang saya tahu begini. Bertanya aja belum. Dia ingin yang lurus, ya kan? Ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh kesalahan kebodohan orang bodoh tuh begini, mengatakan bahwa utusan Allah itu dituhankan. Ya itulah. Ini sedang diluruskan. Iya, ini manusia ini yang begini ini dablek namanya. Iya. Nah, terima dong, terima yang begini.
Saya terima begitu. Nah, kalau Karena terima, dijaga, bisa dibengkok-bengkokkan. karena manusia itu kan punya kebebasan untuk melakukan sesuatu, makanya Allah beritahukan. Nah, sekarang nggak ada lagi kebebasan lagi. Setelah Al-Quran nggak ada kebebasan lagi untuk membengkokkan. Nggak ada lagi kan? Ya Allah yang menjaganya, gimana sih? Makanya, baru sekarang dijaganya, baru aman. Dulu kan nggak dijaga. Berapa ribu tahun yang lalu nggak dijaga. Jadi nggak aman kan? Yang tidak menjaga siapa? Yang tidak menjaga siapa? Ini Opung Cici mulai bernarasi untuk nyerang di sini dari tadi muter-muter. Saya ikut awang dari mana saya tahu. Bagaimana mau dibikin kesimpulan ketika orang bodoh bertanya langsung menyimpulkan? Kalau gini, simpulkan dulu. Gimana simpulnya? Loh, pertanyaannya aja belum selesai kok. Loh. Oke, saya simpulkan aja. Ya, udah saya simpulkan. Keburu Jumatan. Mau Jumatan. Ya udah, Opung mau Jumatan, ini mau Jumatan. Dengerin mau Jumatan. Ya. Allah meluruskan lagi kesalahan-kesalahan mereka karena memang kebiasaan mereka itu suka memutar lidah, menulis, mengarang kitab, menggeser posisi dari mana sesungguhnya. Contohnya utusan Allah Nabi Isa alaihissalam yang sebagai utusan dituhankan. Makanya diluruskan lagi. Jangan ngomong masalah gagal-gagal lagi. Justru contoh, ini kesalahan juga nih, kesalahan keimanan yang mengatakan di kitab Injil. Karena gagal Tuhan menciptakan manusia, kasih sayang, sehingga apa? Tuhan turun untuk menyelamatkan manusia hingga terbunuh di siang salib. Nah, ini kesalahan diluruskan lagi oleh Al-Qur'an. Udah, itu kesimpulan benar. Anda menyetujui, sudah. Kenapa ya. Bisa timbul kesalahan itu? Karena apa? Kalau memang orang mau mempertahankan itu terus, ya itu memang mereka bertahan di dalam kebodohan. Lagi-lagi kami tadi meluruskan, mengklaim seperti statement di awal, Pak Lamsen mengatakan saya melakukan penyelidikan. Begitu dicek bersama, ternyata apa? Penyelidikan itu justru mengkopi dari Al-Qur'an. Ya, mengatakan Nabi Musa, Sulaiman, Dawud, Lut dan lain sebagainya, itu informasinya dari Al-Qur'an. Nama-nama itu tetapi dicuri oleh Anda, mengatakan ini punya saya. Begitu diklarifikasi, oh ya salah ya saya, ternyata ditarik lagi, Anda ternyata saya mencuri. Lalu menyebut kata Allah Subhanahu wa taala, digeser maknanya menjadi apa? Tidak ada Allah selain Tuhan. Diluruskan lagi, yang benar itu tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dilurus-luruskan, dibenar-benarkan. Apakah Anda menerima fakta ini? Anda tetap membantah, bertahan sesuai dengan statement Anda. Iya, makanya kan Opung mengatakan dirinya bodoh dan dibuktikan oleh statement Opung. Opung bertahan di dalam kebodohan. Saya dari tadi tidak sama sekali berkata Opung bodoh, cuman karena Opung sendiri yang mengaku. Iya, kan Opung sendiri yang ngaku. Dikonfirmasi juga diakui kesalahannya, ya sudah. Ya, mungkin dari saya itu dulu. Ya, besok pelajarannya isi-isi yang diselewengkan. Oke? Makanya nanti kalau mau bertanya atau mau mengambil klarifikasi atau mau melakukan penyelidikan, diberitahu dulu. Ya, dipelajari dulu penyelidikannya terbukti atau tidak. Ini baru statement di awal, ternyata sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, silakan yang lain. Kalau mau ini karena tidak dijaga, bengkokin orang. Baru yang ketiga kali Allah menjaganya, makanya tidak bisa dibengkokkan lagi. Itulah Allah itu. Terima kasih, Lip. Ajaran Allah sesungguhnya tentu Allah pelihara karena melihat busuknya manusia merubah-rubah kitab, dan sampai sekarang dibuktikan ada itu. Iya, makanya saya akuin itu semua. Iya, kalau udah diakui udah. Dijaga Allah. Kenapa masih menuhankan utusan? Kenapa masih menuhankan utusan? Iya, makanya. Ya, saya terima itu, Lip. Udah, kalau terima selesai, jangan ditambah lagi omongan. Akhirnya saya tangkap ada yang bisa open mic nggak yang lain ini? Menurunkan yang lurus, dicampur adukan orang. Barulah ketiga kalinya tidak bisa lagi dicampur adukan orang. Sekarang bertahan karena sudah dijaga. Ajarannya berlaku sampai akhir zaman. Yang dulu ajarannya berlaku pada masanya. Anda masih pakai kitab yang tidak berlaku sepanjang zaman. Makanya seenaknya nanti digeser-geser. Yang masa ada kenabiannya masih terpelihara.
Karena setelah masa kenabian datang nabi berikutnya, ada masa kekosongan. Ngarang yuk, nulis yuk. Nuduh Nabi Daud berzina, nuduh Nabi Sulaiman berzina, kayak gitu. Salah itu. Iya salah, makanya udah dikasih tahu berulang-ulang masih aja ngotot. Maka diluruskan Al-Quran. Kenapa bisa terjadi cerita begitu? Karena tidak dijaga Allah, bengkok jadinya kan. Iya, lihat kan? Karena nggak dijaga Allah, bengkok jadinya. Cie ngotot. Kok ngikutin saya kok berseberangan terus? Iya, nggak seberangan. Iya, saya kue itu salah semua itu yang di Alkitab saya dan di kitab orang Yahudi. Ya udah, kalau salah semua, yang benar. udah tahu salah semua, berarti terbukti Al-Quran meluruskan. Kan udah dari Iya, tadi. makanya diluruskan. Opung mau udah apa masih mau lanjut ngomongnya ini? Iya, enggak. Pertama sekali udah diluruskan oleh Injil. Karena nggak dijaga, bilang lagi. Begitu Pak ya. Terima kasih, Elit. Begitulah rupanya ceritanya. Oh, bentar. Kang Angon, speak up. Saya nggak mau ngomong sebenarnya. Apa kabar Pak Lamsen? Selamat siang. Selamat siang. Jadi salah Pak, Pak Alif salah ya? Enggak, saya yang salah Pak. Oh, Pak Alif yang bodoh, Pak Alif yang salah. Jadi tadi saya dengar gitu ke Bapak ngomongin. Saya yang salah Pak. Makanya Ih, Pak Alif yang salah tadi jelasin juga kitab dia saya juga nggak